jemaat yang ada di rumah pagi hari ini. Sebentar kita mau memulai ibadah pagi hari ini, Bethany at Home. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang minggu ini. Terima kasih Tuhan jika kami masih bisa punya kesempatan beribadah secara online Bapa. Oh berkati kami Tuhan, berkati ibadah ini Tuhan dari awal hingga akhirnya Tuhan. Hanya dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin, amin. Terima kasih Yesus. Haleluya. Engkau sungguh teramat baik bagi kami. Oh. Sama-sama katakan saudaraku ada saat ini kasih setiamu. Ku ada saat ini ada kemurahanmu. Kau rancangkan hidupku seturut kehendakmu sesuai rencanamu. Katakan ku ada saat ini kasih setiamu, amin. Ku ada saat ini karena kemurahan-Mu. Kau rancangkan hidupku seturut kehendak-Mu. Kaulah yang terbaik bagiku. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, Kau teramat baik bagi kami Tuhan. Syukur ku naikkan buat kasih setiamu Tuhan. Kau selalu ada bagiku, amin. Ayo percaya Tuhan berkat tercurah atas kami Tuhan. Haleluya. Ku ada hari ini, ku ada saat ini karena kasih setiamu, amin. Ku ada semua karena kemurahan-Mu Tuhan. Kau rancangkan hidupku Kau yang terbaik bagiku. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, Engkau teramat bagiku. Syukur ku naikkan kasih setiamu Tuhan. Kau selalu ada bagiku. Katakan Kau ubahkan hidupku, Kau yang bebaskanku, Kau yang selamatkan setiap hidupku. Terima kasih Yesus, Kau sangat baik. Katakan dengan iman saudara. Syukur, amin. Kasih setiamu Tuhan, Kau selalu ada bagiku. Karena kasih-Mu selalu ada bagi kami, amin. Semua karena Kau, semua karena Kau baik bagiku, amin. Terima kasih Yesus. Haleluya. Semua karena kebaikan-Mu Tuhan, semua karena penyertaan-Mu. Oh Engkau sungguh baik Yesus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus teramat baik untuk hidup kita saudara, amin. Mari tepuk tangan sama-sama. Sama-sama katakan tiada berkesudahan, amin. Kasih setiamu Tuhan
selalu baru rahmat-Mu bagiku. Karena hari berganti hari, hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu tak pernah berakhir di hidupku. Sama-sama semuanya. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, oh Tuhan Yesus baik, hey, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Sama-sama katakan, tiada berkesudah kasih setia-Mu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu. Haleluya. Katakan, hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu tak pernah berakhir di hidup. Katakan semuanya. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Amin. Katakan Tuhan Yesus baik bagi kita, dan juga Tuhan Yesus baik bagi saudara semua. Yesus baik bagiku, Yesus baik bagiku, dulu, sekarang, dan selamanya. Dia sungguh baik. Yesus baik bagiku, Yesus baik bagiku, dulu, sekarang, dan selamanya. Dia sungguh baik, sungguh amat baik, hey, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, hey, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Sekarang katakan, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, amin, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus untuk selama-lamanya, sampai selama-lamanya, untuk selama-lamanya, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Hey, haleluya. Berikan tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan kita. Engkau sungguh teramat baik bagi kami, Tuhan. Oh, haleluya. We love to worship You, Jesus. Oh, Jesus. Thank You, Jesus. We want to worship You in this place this morning, with all of our heart, with all of our strength. Thank You, Jesus. Sing, my heart long to worship You, my soul long to see You, Jesus. You alone are the King of my life. You're the Most High, my God. My heart long to serve You, Lord. My desire long to please You, Jesus. You alone are the hope and my strength. You're the Most High, my
katakan dari awal. Katakan my heart long to worship you. My soul long to see you, Jesus. You alone now, the King of my life. You're the Most High, my God. My heart long to serve you, Lord. My desire long to please you, Jesus. You alone now, my hope and my strength. You're the Most High, my God. I worship you. I worship you, Jesus. I worship you with all of my heart, with all of my heart, and all of my soul. I love you. I love to worship. I worship you. I worship you, Jesus. I worship you with all of my heart and all of my soul. I love you. I love to worship you. Hey, worship you, Jesus, this morning. Oh, we worship you in this place. Hey, hallelujah. Oh, Arabaya Shararabo. Hey, Arabaya Shararabaya Shidarabaya Sharararararara. Oh, Yarabaya Shar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 a. Oh, Yarabaya Shidarabaya Shidarabaya Karabaya Shidarabaya Rararararararara. Hallelujah. Oh, Yashidarabaya Shararararara. Oh, let your spirit Lord. So let your spirit fill this place, sweet spirit, fill my heart. Let your presence fill this place as we worship you, as we worship. Let your spirit fill this place, sweet spirit, fill my heart. Let your presence fill this place as we worship you, as we worship. Let your spirit fill my heart. Oh, sweet spirit, fill my heart. Let your presence fill this place as we worship you. Oh, Holy Spirit, let your spirit fill this place, sweet spirit, fill my heart. Let your presence fill this place as we worship.
of my soul. I worship you, Jesus. I love to. One more time, sing. I worship you. I worship you, Jesus. I worship you with all of my heart, with all of my soul. I love you. I love to worship you with all of my heart, with all of my heart, with all of my soul. I love you. I love to work. One more time. With all of my heart, with all of my heart, and all of my soul. I love you. I love to worship you. Oh, we worship you in this place this morning, Jesus. Oh, we worship you today. Let's just worship him this morning. Let's just worship him this morning. Oh, feel our heart, Lord. Oh, hallelujah. Let's just enjoy his presence this morning. Thank you, Jesus. There's nothing else that we can do but to worship. Whatever your circumstances, just worship the Lord. Bring it to him as an offering. Oh, we lift your name, Jesus. We bow down to worship you. Thank you, Jesus. So here I bow to lift you high, Jesus, be glorified in all things. For all my life I am yours, forever yours. Sing it again. Here I bow. So here I bow to lift you high, Jesus, be glorified in all things. For all my life I am yours forever. Let's proclaim it this morning. Yeah, so here I bow. So here I bow to lift you high, Jesus, be glorified in all things. For all my life I am yours. Come on, sing it again. Here I bow today. So here I bow to
Sing God here right now. God here and now. Be lifted high. Right here and now. Be glorified. God of heaven and earth. God who brought me back to life. I am yours. Oh, come on, sing it again. Lift it up. Say God here and now. God here and now. Be glorified. Right here and now. Be glorified. God of heaven and earth. God who brought me back to life. I am yours forever. Sing, I am yours. I am yours forever. One more time, sing it out. I am yours. I am yours forever. Yours. Hallelujah. Oh, we are forever yours, Jesus. We glorify your name. Be lifted high. Yeah, the name above all name. Jesus, we glorify. Amen. Haleluya, puji Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, terima kasih buat tim musik pujian yang sudah melayani di ibadah online Bethany Sydney at Home pagi hari ini, Minggu tanggal 9 Agustus 2020. Pujian yang luar biasa, kiranya senantiasa menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Saudaraku, tetaplah untuk setiap beribadah, karena kita yakin dan percaya bahwa latihan beribadah berguna dalam segala hal. Shalom, God is good all the time God is good. Pada kesempatan pagi hari ini, saya rindu menyapa bagi jemaat baru, yaitu bagi saudara yang baru pertama kali mengikuti ibadah online Bethany Sydney at Home. Selamat bergabung, selamat beribadah. Kita sama-sama memuji dan menyembah Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan setiap hari Minggu. Dan tidak terasa kita sudah beribadah via online di minggu yang ke-21. Kurang lebih kita sudah 5 bulan beribadah via online. Saudara, pertanyaannya, sampai kapan? Saudara, kita sudah fellowship doa pengerja, dan kita sepakat sampai minggu pertama di bulan September waktu Father's Day kita masih tetap ibadah via online. Dan untuk berikutnya kita mau lihat perkembangan secara khusus buat Sydney, untuk government membuka akses untuk kita bisa beribadah bersama-sama. Dan saya perlu sampaikan beberapa pengumuman pagi hari ini. Saudara harus mengikuti, dan kita himbau untuk saudara bisa mengikuti sosial media untuk perkembangan gereja dan pengumuman-pengumuman yang ada. Jadi saudara bisa lihat dan baca di sosial media, yaitu WhatsApp, YouTube, Facebook, atau Instagram. Jadi saudara bisa mengikutinya, dan juga warta gereja. Jangan lupa saudara, di situ banyak renungan, banyak pengumuman yang saudara bisa lihat. Dan gereja juga bergerak di dalam pelayanan diakonia. Jadi saudara yang membutuhkan makanan atau barang-barang yang lain, saudara bisa menghubungi ketua diakonia, yaitu Ibu Elina atau Bapak Vincent, atau ketua FA masing-masing yang saudara ikuti. Saudara bisa hubungi dan saudara bisa kontak mereka. Saudara, gereja menyampaikan bela sungkawa buat mama dari Bapak Onca yang meninggal hari Kamis kemarin. Kami mengucapkan berbela sungkawa, dan biarlah keluarga yang ditinggalkan diberikan kekuatan, diberikan penghiburan, diberikan kesehatan, dan biarlah semakin hari semakin setia di dalam Tuhan, dan Tuhan memberkati. Suatu yang dikasihi Tuhan,
gereja menyampaikan terima kasih buat persembahan yang saudara sudah kerjakan dan lakukan, dan tetap via transfer karena kondisi yang masih online. Saudara bisa berikan persembahan lewat apa yang saudara rindu nyatakan, dan kita akan berdoa untuk persembahan setelah pengumuman yang terutama. Saudara, akan saya sampaikan pengumuman yang terakhir untuk bulan September tanggal 6. Gereja Betani akan merayakan Father's Day tanggal 6 September. Jangan lupa kita ada beberapa acara untuk kita bisa ikutin. Dan saudara, dari Sunday School kita ada lomba foto. Jadi saudara, saya akan bacakan beberapa kriteria dari juri, dan saudara bisa ikuti untuk lomba foto. Saudara akan bergabung sama-sama untuk saudara kirimkan. Saudara yang punya anak, saudara yang punya family, saudara bisa kirimkan foto dengan kriteria sebagai berikut ya. Boleh menggunakan device apa saja, kamera, walaupun berwarna atau hitam putih, menampilkan atau bercerita tentang value fathership, hubungan ayah dengan family atau komunitas. Rasio gambar dan ukuran file bebas. Dan yang terakhir, terbuka bagi semua jemaat Betani. Jadi kriteria penilaian saudara ada 3: kreativitas, ide foto, komposisi gambar. Dan saya juga perlu tambahkan, saudara, foto yang saudara kirimkan tidak boleh diedit. Jadi seperti kumis atau alis atau awan atau hujan. Jadi original foto aslinya saudara kirimkan dan dikumpulkan tanggal 30 Agustus terakhir. Jadi semua foto dikirim di email yang tertera di bawah ini. Itu yang saya bisa sampaikan untuk pengumuman dan acara-acara yang lainnya. Saudara ikutin waktu tanggal 6 September 2020. Jadi jangan lupa ajak rekan saudara untuk bisa bergabung mengikuti ibadah Father's Day. Dan minggu ini adalah minggu kedua, saudara. Seperti luar biasanya kita akan berdoa untuk anak-anak Sunday School dan juga untuk orang tua Sunday School. Mari kita sama-sama siapkan hati kita. Kita berdoa untuk persembahan yang kita bisa persembahkan di hadapan Tuhan untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan kita satukan hati kita. Haleluya, haleluya. Bapa, kami mengucap syukur untuk kesempatan pagi hari ini, saat yang indah untuk kami boleh beribadah kepadamu. Dan seperti yang Engkau rindukan untuk kami boleh memberkati setiap anak-anak Sunday School, Tuhan. Bapa, kalau kami boleh beribadah secara online, itu karena kemurahan dan kesempatan yang Engkau masih nyatakan buat kami. Kami berdoa untuk para orang tua. Bapa, mereka sudah melook after anak-anak dengan baik untuk menjadi generasi Kristus yang siap untuk Engkau pakai buat kemuliaan dan hormat nama Yesus, dan boleh menjadi berkat buat bangsa dan negeri ini. Kami berdoa untuk kedua orang tua mereka. Tuhan, berikan hikmat, berikan marifat, kebijaksanaan untuk mendidik mereka akan takut Yesus Kristus Tuhan. Bapa, terima kasih Tuhan. Mari Engkau jamah setiap guru-guru Sunday School yang boleh mempersiapkan mereka dalam pengajaran mereka via online. Tuhan, Kau memberkati guru-guru yang penuh dengan rasa takut akan Engkau. Biarlah kemuliaan Tuhan tercurah atas mereka, lawatan Tuhan tercurah atas mereka. Bapa, terima kasih Tuhan, kami memberkati anak-anak-Mu. Biarlah mereka semakin hari semakin mendekat kepadamu, semakin hari semakin takut akan Engkau.
dan nama Tuhan ditinggikan, dipermuliakan atas setiap anak-anak Sunday School. Terima kasih Tuhan, dan Engkau memberkati dalam setiap ibadah yang mereka boleh kerjakan. Bapak, terima kasih, kami menyerahkan setiap anak-anak Sunday School dan juga setiap orang tua dan juga untuk guru-guru Sunday School. Bapak, terima kasih. Kami juga berdoa untuk setiap jemaat-Mu yang sudah dengan sukacita, dengan kerelaan memberikan persembahan buat perpuluhan, persembahan kasih, persembahan pembangunan, persembahan iman mereka. Biarlah Engkau melipat gandakan, mencurahkan berkat-Mu atas setiap kehidupan mereka. Bapak, terima kasih. Kalau sebentar kami siapkan hati kami untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu, berbicara atas kami, nyatakan isi hati-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, Engkau memberkati hamba-Mu yang Engkau pakai untuk menyatakan isi hati-Mu dengan urapan yang baru, minyak yang baru. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin, amin. Tuhan memberkati dan sampai bertemu lagi. Terima kasih Pak Firmanto, Bapak Ibu dan Saudara sekalian, kita masih ada di Bethany Sydney at Home. Hari ini adalah Minggu tanggal 9 Agustus, Minggu yang ke-21 kita ibadah secara online. Pada pagi hari ini, saya mau memberikan judul khotbah saya, Tiada Kata Terlambat bagi Tuhan. Bapak Ibu, jika saudara ikut ibadah melalui live YouTube, saya mau saudara tulis di live chat, tiada kata terlambat bagi Tuhan. Kalau saudara ibadah melalui live Facebook, tulis di komen, katakan tiada kata terlambat. Bagi Tuhan tidak ada kata yang terlambat. Jika Bapak Ibu tidak bisa tulis, saudara bisa taruh kedua tangan saudara di dada sambil berkata, aku percaya tidak ada kata terlambat bagi Tuhan. Katakan amin. Bagi saya untuk menyampaikan khotbah ini adalah sesuatu yang sulit dan saya pikirkan, gumulkan, doa begitu panjang. Perlu saudara ketahui bahwa ibadah secara online itu adalah suatu tantangan khusus bagi saya untuk menyampaikan firman tanpa melihat saudara. Ya, kalau setiap minggu saya berjumpa, saya lebih confident, saya lebih cepat mempersiapkan. Tetapi karena secara online saya bergumul, saya berdoa, dan saya percaya bahwa pagi hari ini Tuhan punya satu pesan yang kuat kepada saudara, bahwa di dalam Tuhan, di dalam kamus Tuhan tidak ada kata yang namanya terlambat. Sebetulnya kata terlambat itu banyak sekali saya dengar. Pak, di zaman pandemik ini sudah terlambat, Pak. Terlambat lagi, Pak. Sudah tidak ada waktu lagi. Pak, sudah expired, Pak. Pak, sudah tidak keburu, Pak. Karena keadaan, contohnya saja, Pak. Bagaimana ibadah, katanya Bapak, mungkin kita cuma 14 hari, 1 bulan, 3 bulan. Sekarang sudah minggu ke-21. Bahkan tidak ada tanda-tanda kapan kita bisa ibadah bertatap muka. Memang Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, karena outbreak yang ada di kota Melbourne, saya tidak bisa berkata kepada saudara kapan kita bisa bertatap muka. Karena sekarang kita di New South Wales, di Sydney, kita masih ada dalam 4 square meter rule. Kita tidak bisa, saudaraku, berdekatan. Masih ada social distancing, tidak boleh berjabat tangan, dan tidak boleh bernyanyi. Dan kita semua tahu bahwa hari Senin yang kemarin, Premier Gladys berkata bahwa semua yang ke gereja pun harus pakai masker, dan satu gedung maksimal 100 orang. Memang tidak ada tanda-tanda kapan kita bisa berjumpa tatap muka. Tetapi saya mau berkata kepada saudara bahwa hal ini tidak membuat Tuhan itu adalah Tuhan yang kecil. Bukan, saudaraku. Dia adalah Tuhan yang berkuasa. Dia Tuhan yang hebat. Dan di dalam Tuhan tidak ada satu kamus yang namanya terlambat. Sebab Tuhan tidak pernah terlambat menolong saudara. Tuhan tidak pernah terlambat untuk mengulurkan tangannya. Tuhan tidak pernah terlambat untuk memulihkan saudara. Tuhan tidak pernah terlambat menyembuhkan saudara. Sekalipun banyak orang berkata, Pak, sudah terlambat. Pak,
Pak, sudah tidak terburu. Pak, kita sedang menantikan vaksin untuk COVID-19, tetapi kok tidak ada tanda-tanda kapan ya Pak? Ya kok sudah lama, seakan-akan Tuhan delay. Dengar Bapak Ibu yang saudara kasihi, sumber pertolongan kita itu bukan dari vaksin, tetapi dari Tuhan pencipta langit dan bumi. Yang percaya katakan amin. Memang seakan-akan di dalam dunia pandemi COVID ini, seakan-akan kuasa kegelapan itu semakin berkuasa. Apakah mungkin Pak ini zaman akhir zaman? Ya, mungkin ini akhir zaman. Saya percaya itu Tuhan mau datang. Kalau akhir zaman, apakah mungkin setan semakin merajalela dan menebarkan banyak benih ketakutan, benih kekhawatiran dengan melalui pandemi COVID-19, dan baru saja beberapa hari yang lalu kita mendengar kota Beirut kena ledakan dan lain sebagainya. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, memang seakan-akan iblis itu berkuasa. Tetapi bukan berarti terus dia hebat. Ya, memang kalau kita melihat Alkitab di dalam perjanjian lama, ya Kejadian pasal yang ketiga, iblis itu pertama kali diperkenalkan hanya sebagai ular, ya, hanya sebagai binatang di darat yang Tuhan ciptakan. Ya, itu di Kejadian pasal 3. Makanya dia cuma bisa berbohong gitu ya, cuma bisa menipu. Tetapi di dalam perjanjian baru tiba-tiba Petrus berkata di 1 Petrus pasal 5, sadarlah dan berjaga-jagalah, lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti. Petrus tidak memakai kata ular, tetapi dia memakai kata singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Jadi seakan-akan iblis itu dari ular, terus tiba-tiba menjadi besar, menjadi singa. Dan kemudian di Wahyu pasal 12 atau di Wahyu pasal 20, saudara melihat dan naga besar. Tiba-tiba dia menjadi naga besar. Dia si ular tua yang disebut iblis atau Satan, yang menyesatkan seluruh dunia, dilemparkan ke bawah, ia dilemparkan ke bumi bersama-sama dengan malaikatnya. Di sini kita melihat dia ular yang kecil, binatang di darat, tiba-tiba di perjanjian baru menjadi singa yang besar, dan kemudian di dalam Wahyu dia menjadi naga yang besar. Tetapi sekalipun itu seakan-akan iblis seperti itu, tetapi saya mau katakan kepada saudara bahwa Tuhan yang kita sembah namanya Yesus Kristus Tuhan. Dia tetap berkuasa, dia tetap bertahta, dia tetap yang pegang kontrol. Dan di dalam badai pandemi ini dia adalah Tuhan yang berkuasa. Dia adalah yang awal, yang ada, yang sudah ada dan yang akan datang. Dia yang akhir, dia yang alfa, dia yang omega, dia yang berkuasa, dia yang punya kontrol. Dan saya mau sampaikan kepada saudara, jika Tuhan itu berkuasa, jika Tuhan itu hebat, dia tidak akan pernah terlambat menolong saudara. Seakan-akan iblis itu seakan-akan semakin berkuasa. No. Makanya Mazmur pasal 91 ayat yang ke-13. Bukankah sudah berkata kepada kita bahwa singa dan ular tedung akan kau langkahi, dan engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Di dalam bahasa Inggrisnya berkata, you shall tread upon the lion, the adder atau the serpent, and the dragon. Jadi ular, singa, naga, saudara dan saya akan menginjaknya dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Yang percaya katakan amin. Yang percaya katakan dengan suara yang keras di rumah saudara masing-masing. Sekarang saudara kan tidak perlu malu-malu, saudaraku, karena saudara tidak ada di gereja. Mungkin saudara ibadah di ruang tamu, saudara ada bersama dengan keluarga. Katakan dengan suara yang keras bahwa dalam nama Yesus aku akan mengalahkan ular, singa, dan naga. Jadi sekalipun iblis itu seakan-akan di akhir zaman ini seperti naga yang besar, tetapi bersama Yesus Kristus engkau akan mengalahkannya. Dan saya mau sampaikan kepada saudara bahwa iblis itu sudah dikalahkan. Tetapi kembali ke topik kita, yaitu tidak ada kata terlambat. Pak, tetapi kan sudah lama kami menunggu. Pak, kan sudah terlambat, Pak. Nah, saya mau mengajak saudara untuk membaca sebuah kisah yang terjadi di Betani. Ya, tidak kebetulan seringkali saya berkata gereja kita namanya adalah gereja Betani.
Kalau saudara melihat apa yang terjadi di Betani di Yohanes pasal yang ke-11, di situ saudara akan berjumpa dengan dua wanita yang namanya Marta dan namanya Maria. Dan ketika saudaranya itu sakit yang namanya Lazarus, mereka mencari Tuhan Yesus. Mereka mengirim kabar kepada Tuhan Yesus. Mereka berkata, Tuhan, dia yang kau kasihi sakit. Tuhan, Lazarus sakit. Kenapa mereka mencari Tuhan Yesus? Karena mereka itu adalah tuan rumah. Dan selama Tuhan Yesus datang ke Yerusalem, dia selalu tinggal di rumah Maria, Marta, dan Lazarus. Mereka melihat begitu banyak orang yang sakit sudah disembuhkan. Contohnya saudara mereka Simon, orang kusta sembuh. Mereka melihat mujizat. Itu sebabnya mereka berdoa mencari Tuhan. Dan Tuhan menjawab. Alkitab berkata ketika Yesus mendengar kabar itu, Yesus berfirman bahwa penyakit itu tidak akan membawa kematian, tetapi akan menyatakan kemuliaan Allah. Oleh sebab penyakit itu, anak Allah akan dimuliakan. Jadi Yesus langsung menjawab bahwa kamu jangan khawatir, kamu jangan takut, sebab penyakit itu tidak akan membawa kematian. Mereka percaya, oh puji Tuhan, penyakit itu tidak akan mendatangkan kematian. Oh haleluya, oh puji Tuhan. Tetapi Alkitab berkata di ayat yang ke-6, namun setelah didengarnya bahwa Lazarus sakit, ia sengaja tinggal 2 hari lagi di tempat di mana ia berada. Jadi ketika Tuhan Yesus berkata bahwa penyakit itu tidak akan mendatangkan kematian, tetapi nama Tuhan, kemuliaan bagi anak Allah akan dinyatakan, dia sengaja tinggal 2 hari. Dan kemudian di ayat yang ke-17, maka setelah Yesus tiba, didapatinya Lazarus sudah 4 hari berbaring di dalam kubur. Jadi Yesus tinggal 2 hari, begitu dia sampai di sana, dia terlambat selama 4 hari, karena 4 hari sudah dikubur. Maka kata Marta kepada Tuhan, Yesus, Tuhan, sekiranya engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak akan mati. Kalau saudara baca di ayat yang ke-32, Maria pun sama. Setibanya Maria di tempat Yesus berada, melihat dia, tersungkurlah dia di depan kakinya dan berkata, Tuhan, sekiranya engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak akan mati. Dan saya mau mengingatkan kepada Bapak Ibu yang saya kasih, Bethany Sydney at Home. Mungkin kita ada dalam kondisi seperti ini. Kita mengirimkan satu permohonan doa. Kita berdoa kepada Tuhan, Tuhan tolong kami. Tuhan sembuhkan kami. Oh saudaraku, itu ada sesuatu yang baik dan perlu kita lakukan. Makanya tadi malam hari Sabtu kita mengadakan Zoom doa. Saya berkata kepada Pak Freddy, saya ngomong kepada rekan-rekan, ini saatnya kita berdoa. Karena apa? Karena Sydney, jangan kita menjadi seperti Melbourne. Kita percaya Tuhan bisa membuat zero local transmisi. Kita berdoa. Tetapi saya mau katakan kepada saudara bahwa tidak ada kata yang terlambat. Seakan-akan saudara menanti sudah lama. Seakan-akan kok lockdown ini diperpanjang. Seakan-akan delay ini diperpanjang. Seakan-akan masa pandemi, masa border close ini, rencana saudara semuanya terlambat. Tidak bisa dilakukan. Dan kalau saudara dan saya bisa ngomong atau bisa bertanya langsung kepada saksi mata Maria dan Marta pasti akan ngomong, iya, aku tahu rasanya seperti engkau. Kami sudah mengirimkan berita dan kemudian kami menerima firman bahwa penyakit itu tidak akan mendatangkan kematian. Kami percaya kepada firman. Kami menunggu 1 hari, kami menunggu lagi 2 hari. Keadaan saudara kami Lazarus tidak menjadi baik. Oh, demamnya tambah tinggi. Oh, sakitnya tambah parah. Kami mulai berdebar-debar. Kami menantikan hari yang ketiga sampai hari yang keempat. Akhirnya dia mati. Ya toh, sudah terlambat lagi. Sorry Bapak Ibu, ya. Mati dan kemudian terpaksa kami kubur, ya. Karena bagi orang Yahudi, mereka tidak bisa tidak bisa menaruh mayat itu terlalu lama karena bau, kan. Jadi mereka masukkan lagi dalam kubur 1 hari.
Mereka masukkan, sudah dalam 2 hari kok Tuhan Yesus gak datang-datang. Hari yang ketiga gak datang-datang. Sampai hari yang keempat baru Tuhan datang. Baru kami bertemu dengan Tuhan Yesus. Baru kami dilawat oleh Tuhan Yesus. Tetapi kalau Maria dan Marta itu masih ada dan bisa berkhotbah di dalam mimbar ini kepada Bethany Sydney at Home, Maria dan Marta akan ngomong begini, bahwa pertolongan Tuhan itu pasti on time. Itu poin saya yang pertama. Saya mau saudara tulis, jika saudara ibadah melalui live YouTube, saya mau tulis pertolongan Tuhan pasti on time. Saudara ibadah melalui Facebook live, saudara tulis di komen Facebook, pertolongan Tuhan pasti on time. Kalau saudara tidak bisa tulis, taruh kedua tangan saudara di dada sambil berkata, Tuhan, aku percaya pertolonganmu pasti on time. Pertolongan Tuhan pasti tepat pada waktunya. Kenapa saudara saya mau saudara tulis atau saudara saya mau saudara ucapkan? Supaya saudara percaya, saudara memasukkan firman ini, saudara dikuatkan bahwa bagi Tuhan tidak ada kata yang terlambat. Dan pertolongan Dia, jawaban doanya, kuasanya itu pasti datang tepat pada waktunya. Itulah yang Maria dan Marta pasti bilang, memang seakan-akan kami berpikir Tuhan itu kok terlambat. Kenapa kok Tuhan delay? Setelah menunggu, bukan terjadi sesuatu yang baik, malah terjadi kematian. Setelah terjadi kematian, masuk dalam kubur, masih nunggu lagi 1 hari, masih nunggu lagi 2 hari, masih nunggu lagi 3 hari, baru hari yang keempat Tuhan datang. Tetapi dari kesimpulannya mereka melihat bahwa Yesus toh pada akhirnya Dia datang. Dan Yesus toh pada akhirnya membangkitkan Lazarus. Dan kenapa harus menunggu sampai 4 hari? Karena bagi orang Yahudi zaman itu, mereka percaya kalau orang mati itu sampai hari ketiga itu rohnya masih ada. Dan kemudian hari keempat, setelah hari ketiga rohnya itu tidak akan bisa kembali. Dan Tuhan sengaja datang supaya di hari yang keempat supaya ini betul-betul mujizat begitu, ya. Tetapi intinya adalah Tuhan datang. Dan saya mau sampaikan yang sama kepada saudara, bahwa Tuhan pasti datang dalam kehidupan saudara. Kuasanya, penyertaannya, pertolongannya itu pasti akan datang. Dan pada waktu itu datang, itu tidak akan terlambat. Sebab Dia selalu on time. Jika saudara percaya bahwa Tuhan itu besar, Dia lebih besar daripada setan. Setan itu sekalipun disebut naga besar, itu sudah kalah hancur. Saudaraku, dan Tuhan itu berkuasa. Dia yang sudah ada sebelum permulaan itu ada. Ya, Dia yang tahu semuanya, yang kontrol semuanya. Dan kalau saudara percaya kepada Tuhan yang besar, saudara pun harus percaya kepada waktunya Tuhan. So if you trust God, you have to trust His time. Itu maksud saya. Jika saudara percaya kepada Tuhan, berarti saudara pun harus percaya kepada waktunya Tuhan. Dan waktunya Tuhan itu selalu tepat pada waktunya. Dia jadikan itu indah pada waktunya. Dan pertolongannya selalu on time. Sebab tidak ada yang terlambat bagi Tuhan. Kalau saya ilustrasikan, itu sama seperti pohon. Ya, saudara tanam satu pohon, saudara kasih pupuk, saudara kasih air, saudara kasih macam-macam, saudara-saudaraku, ya. Tetapi saya mau katakan kepada saudara, pohon itu akan berbuah kapan? Ya, pada waktu musim berbuah. Pada saat musim buah, ya, misalnya saudaraku pohon apel gitu, ya pada waktu musim apel dia akan keluar buahnya. Ya apa ya, saudara-saudara? Jadi kalau saudara sudah kasih pupuk, saudara sudah kasih air, saudara berkata, aduh pohon ini kok nggak akan tumbuh, pohon ini kok nggak berbuah, pohon ini kok tidak menghasilkan, pohon ini ya memang karena belum waktunya. Tetapi pada saat waktu yang sudah ditetapkan, pada saat waktu yang sudah ditentukan, makanya di dalam Alkitab seringkali disebut the appointed time, ya waktu Tuhan, ya. Banyak orang berkata kairosnya Tuhan, ya waktunya Tuhan. Pohon itu pasti akan berbuah. Bukankah Alkitab juga berkata bahwa saudara dan saya itu sama seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Saudara perhatikan ayat itu.
Dikatakan jelas saudara dan saya itu seperti pohon. Dan kita ini pasti akan menghasilkan buah pada musimnya. Dan apa yang kita perbuat akan berhasil. Saya mau mendeklarasikan kepada jemaat Bethany Sydney at Home. Bahwa engkau itu seperti pohon. Engkau pasti menghasilkan buah pada musimnya. Engkau tidak akan layu. Dan apa yang kau perbuat akan dibuat Tuhan berhasil. Yang percaya katakan amin. Jadi bagian yang perlu kita kerjakan adalah hanya percaya. Alkitab 2 ayat sebelumnya berkata, berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh, yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan. Yang kesukaannya adalah merenungkan Taurat, firman Tuhan itu siang dan malam. Engkau akan seperti pohon. Engkau akan berbuah pada musimnya. Itulah yang perlu kita lakukan, dan ketika kita mempercayai firman Tuhan ini, merenungkannya, membacanya, mempercayainya, mendoakannya, menyala-nyala, melayani Tuhan, disiplin. Percayalah bahwa buah itu pasti akan datang pada musimnya, dan tidak akan pernah pohon itu terlambat berbuah. Ya apa ya? Seringkali banyak orang berkata, tapi Pak, bukankah saya sudah beriman? Bukankah saya mengucapkan firman? Saya percaya Matius 7 tentang hal pengabulan doa. Memang ayat ini banyak sekali kita renungkan, kita puasai, kita ucapkan ya. Mintalah maka akan diberikan kepadamu. Carilah maka kamu akan mendapat. Ketuklah pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta akan menerima. Karena setiap orang yang mencari akan mendapat. Setiap orang yang mengetuk pintu maka pintu akan dibukakan baginya. Dan kemudian ayat itu berkata demikian yang sangat menarik. Berkata demikian, adakah Bapak di dunia ini yang memberikan batu kepada anaknya jika ia minta roti? Adakah di antaramu bapak di dunia ini yang akan memberikan ular jika anaknya meminta ikan? Adakah di antara engkau bapak di dunia ini yang memberikan kalajengking jika anaknya minta telur? Tidak ada. Dan Alkitab berkata, jika kamu yang jahat itu tahu memberikan apa yang baik kepada anak-anakmu. Dikatakan di ayat yang ke-11, apalagi Bapakmu yang di sorga. Kita punya Bapak yang luar biasa, begitu baik. Dikatakan Bapak akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Katakan amin. Saya mau saudara merenungkan ayat yang ke-11 ini, dikatakan Bapa akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Oh haleluya. Oh haleluya. Dan Bapak Ibu, saya, saudara, kita semua, kita punya Bapa di sorga yang baik. Dan dia akan memberikan yang baik kepada yang meminta kepadanya. Tetapi saudara perlu tahu bahwa ayat ini Tuhan memberikan yang baik itu ada waktunya. Dan tidak seperti apa yang kita pikirkan waktu kita. Dan kalau saya bisa mengilustrasikan, bukan saja seperti pohon pada waktunya dia bermusim buah, dia akan mengeluarkan buahnya dan tidak akan terlambat. Mungkin saya bisa mengilustrasikan demikian. Istri saya dengan saya sebagai orang tua, kami cinta kepada anak-anak kami. Kami punya 3 anak ya. Dan tentu Gwyneth, anak kami yang paling besar, ya, kami berdua karena cinta, kami sudah memberikan mobil kepadanya sehingga dia sekarang nyetir mobil sendirian, dia ke kampus, dia kerja nyetir mobil sendirian. Tetapi saya mau katakan kepada Bapak Ibu bahwa sebagai orang tua yang baik, kami tidak akan kasih dia mobil waktu dia usia 10 tahun. Atau 12 tahun, atau 15 tahun, atau bahkan waktu usia 17 tahun. Karena Bapak atau ibunya yang baik akan menantikan saatnya yang tepat. Saat yang tepat itu kapan ya? Ketika dia sudah ujian. Kalau di Australia kita semua tahu harus writing test
ya, untuk mendapatkan driving license. By the way, siapa di antara saudara yang masih belum punya driving license Australia ya? Jadi dia harus writing test, setelah itu harus hazard test ya, atau setelah itu dia harus melakukan nyetir mobil bersama dengan disupervise ya, atau L-plate begitu. Setelah itu ujian menyetir begitu, setelah itu dapat P merah dulu, setelah sekian lama P hijau begitu, setelah 2 tahun kemudian baru full license. Jadi sebagai orang tua yang baik, kita memberikan mobil itu tepat pada waktunya. Ketika Gwyneth lulus dan dia bisa nyetir, dia punya P merah, kita berikan mobilnya. Sekarang kamu boleh nyetir mobilnya. Ya apa ya? Ya. Haleluya. Bapak Ibu mulai mengerti? Mungkin ada di antara kita yang sama demikian. Kita merasa, kita berdoa, kita minta, kita mencari, kita mengetuk pintu. Tetapi saatnya kok tidak terjadi. Dengar, bagi Tuhan itu tidak pernah terlambat. Tuhan itu selalu on time. Pada saat yang tepat kami berikan sebagai orang tua. Dan kalau kami memberikan mobil itu kepada anak kami sebelum waktunya, ketika dia masih kecil begitu dikasih mobil betulan, itu bukan orang tua yang baik. Itu akan mencelakakan dia. Jadi saya mau sampaikan kepada Bapak, Ibu, dan saudara sekalian. Jika pemulihan yang saudara doakan, yang saudara minta belum terjadi, itu demi kebaikanmu. Mungkin belum saatnya, tetapi pasti saat itu datang. Mungkin ada di antara saudara yang menanti, Pak, jodohku kok belum datang. Kenapa kok dengan itu tidak jadi menikah? Mungkin Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, itu bukan yang dari Tuhan. Karena yang untuk dari Tuhan itu pasti tepat pada waktunya. Tetapi Pak, sekarang saya sudah punya jodoh, saya mau menikah. Ya, saya tahu di antara saudara akan ada yang menikah. Ya, dan sudah berkata kepada saya, Pak, harus delay, Pak, sudah booking delay karena COVID. Dengar, pernikahanmu tidak akan terlambat, sebab pertolongan Tuhan tidak akan pernah terlambat pada waktunya, sebab dia selalu on time. Mungkin saudara berkata, tapi Pak, toko saya sekarang harus tutup karena lockdown. Tetapi Pak, pekerjaan saya dikurangi. Pak, sekarang saya ada di rumah, bagaimana dengan pertolongan Tuhan atau penyediaan Tuhan? Dengar bahwa my God shall supply all your needs according to His riches and glory in Christ Jesus. Dia adalah Jehovah Jireh. Dia akan mencukupi, memenuhi segala yang kau butuhkan pada waktunya sesuai dengan kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Tidak pernah akan terlambat. On time. Ya. Dalam masa-masa ini sebagai orang tua pun tugas saya adalah antar jemput anak. Ya, dan anak saya yang paling kecil, Lovenia, usia masih 12 tahun. Jadi handphonenya dia tidak ada kredit, tidak bisa telepon, dan kadang saya harus drop dia untuk les. Ya, dan saya berkata bahwa Daddy akan jemput jam sekian. Ya, kemudian saya pulang dan kemudian makan, saya siapkan alarm. Ya, tetapi ketika saya melihat jam, sudah waktunya untuk menjemput anak. Dengar Bapak Ibu, saya tinggalkan apa yang saya lakukan, saya tinggalkan makan saya berangkat. Kenapa? Karena saya tidak mau pernah terlambat, dan saya mau katakan saya tidak pernah terlambat menjemput anak, selalu datang lebih pagi. Dan pada waktu saya berangkat, saudaraku, saya nyetir dengan tenang karena saya tahu saya selalu berangkat lebih pagi dan akan datang on time. Dan kemudian Tuhan seakan-akan bicara di dalam hati saya dengan lembut. Engkau sebagai orang tua, engkau selalu mau on time untuk menjemput anakmu. Bukankah demikian Bapak di sorga? Wow. Ada sesuatu, Roh Kudus berbicara, saudara-saudaraku. Saya mulai terharu, dan saya mau sampaikan yang sama kepada saudara. Seringkali kita menganggap bahwa tangan kanannya itu terlambat menolong kita. Kita seringkali berpikir bahwa Roh Kudus itu terlambat di dalam menyembuhkan kita. Terlambat di dalam menyediakan apa yang kita butuhkan. Dengar, dia tidak pernah terlambat. Kalau itu pun belum terjadi, berarti maksud Tuhan itu masih baik. Tapi mungkin di antara Bapak Ibu berkata, tapi Pak, saya sudah terlalu tua. Saya sudah menanti bukan 1 tahun, Pak, 3 tahun, 10 tahun, Pak. Tetapi itu belum terjadi. Sekali lagi,
Tidak ada kata yang terlambat. Dan pertolongannya selalu on time. Mungkin kita bisa bertanya kepada seseorang yang namanya Musa. Musa kalau dia bisa berkhotbah hari ini, dia akan ngomong yang sama kepada saudara. Dia berkata, aku juga menanti di istana. Aku melihat saudara-saudaraku dipecut kerja rodi. Dan bayangkan teman sebangsaku dari keluargaku. Begitu punya anak laki-laki harus dibunuh, dibuang ke sungai Nil. Aku menanti. Oh, rasanya nggak sabar menanti sampai aku kuat, sampai aku dewasa. Aku menanti, tetapi Tuhan tidak seakan-akan tidak muncul. Dia seakan-akan diam. Sehingga pada saat aku usia 40 tahun sudah gak tahan, aku bunuh orang Mesir itu. Ternyata setelah itu apa yang terjadi? Musa harus lari menjadi buronan. Saudara bisa bayangkan pada zaman itu Fir'aun, saudaraku, seakan-akan saudaraku nempelkan poster the most wanted criminal, namanya Musa. Musa lari di padang gurun Midian yang jauh dari Mesir. Dan kalau Musa mungkin berkata, dia berkata, aku mungkin sudah lupa akan panggilan Tuhan. Aku sudah lupa bahwa Tuhan bisa pakai aku. Aku mungkin sudah lupa aku sekarang hanya seorang pengembara di padang gurun. Kerjanya hanya mengembalakan kambing dan domba. Sampai usianya 80 tahun. 40 tahun loh saudara-saudaraku di padang gurun. Saudara bisa bayangkan 80 tahun tidak melihat apa-apa. 80 tahun seakan-akan Tuhan diam. 80 tahun seakan-akan tidak terjadi. Tetapi ketika, saya suka Alkitab berkata ketika dia mengembalakan kambing domba, tiba-tiba dia melihat ada semak belukar. Makanya saudaraku, seringkali di dalam Alkitab dikatakan suddenly, tiba-tiba, ya itu waktu Tuhan, saudaraku. Itu yang menyatakan bahwa Tuhan berkuasa, dia tidak pernah terlambat. Dia ketemu dengan Tuhan dan Alkitab berkata Musa itu 80 tahun umurnya dan Harun 83 tahun. Jadi tidak pernah ada kata terlambat untuk Tuhan memakai, bahkan orang tua sekalipun Tuhan bisa lawat, Tuhan bisa jamah, Tuhan bisa pakai secara luar biasa. Saya mau kenalkan kepada Bapak Ibu, jemaat kita namanya Bapak Paul Tresno dan Ibu Florence yang tinggal di Melbourne. Saudara mungkin kaget, loh Pak, bukankah kita ini Bethany Sydney? Ya, tetapi sejak lockdown di Melbourne, Om Paul dengan Tante Florence, saya sebetulnya harus panggil Opa Oma, ya seperti kata mereka, tapi saya tetap panggilnya Om Paul dengan Tante Florence karena saya pikir mereka masih muda, ya. Haleluya, puji Tuhan. Nah, Om Paul itu kerjanya adalah penulis. Sejak pensiun dia adalah seorang penulis buku dan ada banyak buku dan saya punya 2 buku beliau, saudara-saudara. Tetapi yang membuat saya terkesan adalah ketika saya membaca buku yang namanya Shalom ini. Ternyata buku Shalom ini dituliskan pada saat Om Paul itu usianya 82 tahun. Tetapi itu di tahun 2011, saudara-saudaraku, karena Om Paul itu lahirnya 1 Mei 1929. Jadi sekarang ini beliau jalan mau 92 tahun, gitu saudara-saudara. Dan ketika ngobrol-ngobrol via telepon, beliau ternyata masih menulis buku di usianya yang saat ini. Wow, bukankah ini sesuatu pelajaran yang baik buat kita bahwa apa? Bahwa sampai lanjut usia pun saudara-saudaraku tidak pernah terlambat dan masih berbuah. Dan apa yang kita kerjakan dibuat Tuhan berhasil. Oleh sebab itu biarlah pagi hari ini kita berdoa seperti Daud berdoa di dalam Mazmur 31 ayat yang ke-15. My times are in your hand. Bahasa Indonesianya, masa hidupku itu ada di dalam tanganmu. Sekali lagi, masa hidupku ada dalam tanganmu. Taruh tangan saudara di dada sambil berkata, Tuhan, my time is in your hand. Jadi jawaban doa, pertolongan Tuhan itu on time. Waktu Tuhan ada di dalam tangan Tuhan. Poin saya yang kedua, saudara-saudaraku, buka bersama dengan saya Ibrani pasal 6 ayat yang ke-12. Ini adalah satu pesan yang ditulis oleh penulis Ibrani
Saya percaya Paulus mengajarkan kepada kita supaya saudara dan saya menjadi penurut-penurut mereka. Mereka yang dimaksudkan di sini adalah tokoh-tokoh Alkitab, para pahlawan-pahlawan iman, the heroes of faith. Dikatakan yang oleh iman dan kesabaran mendapat bagian dalam apa yang dijanjikan Allah. Sudah perhatikan di sini ada iman dan kesabaran. Oleh karena iman dan kesabaran mendapat bagian dari apa yang Tuhan janjikan. Jika saudara ibadah melalui live YouTube, saya mau saudara tulis di live chat. Iman dan kesabaran. Kalau saudara ikut ibadah melalui live Facebook, saya mau saudara tulis iman dan kesabaran. Jika Bapak Ibu tidak bisa menulis, taruh kedua tangan saudara, dikatakan iman dan kesabaran. Ini poin saya yang kedua. Ya, dibutuhkan iman, tetapi ada satu bumbu atau satu materi atau sesuatu yang perlu ditambahkan di dalam iman supaya saudara bisa mendapatkan apa yang Tuhan janjikan. Jadi doa dengan iman, baca firman dengan iman, percaya dengan iman itu penting. Tetapi perlu ditambahkan yang namanya kesabaran. True faith and patience. Ya, dikatakan true faith itu lean on God with absolute trust and confidence in Him and in His power. Itu Amplified Bible berkata demikian. Jadi bergantung kepada Tuhan dengan satu kepercayaan yang absolut, dengan satu keyakinan di dalam Dia dan di dalam kuasanya, ditambah dengan apa? By patient endurance even when suffering. Are now inheriting the promises. Jadi kita perlu dengan patient endurance, dengan satu daya tahan lama, satu kesabaran, bahkan ketika engkau mengalami masa-masa penderitaan, dan ketika dua unsur ini digabungkan menjadi satu, apa yang terjadi? Engkau akan melihat, mendapat apa yang kau doakan, apa yang kau cari, apa yang kau ketuk pintunya. Haleluya. Oh haleluya. Kalau saya berikan contoh demikian ya, sejak masa pandemi ini, saya kan sekarang menjadi full time house husband ya. Saya banyak masak ya. Karena apa? Karena biasanya saya setiap minggu terbang, saudaraku, in average 1 tahun 120 sampai 150 kali naik pesawat. Tetapi karena border close sehingga banyak di rumah ya. Dan saudara mungkin banyak yang ketawa, jangan diketawain dong, begitu ya. Nggak percaya kalau saya bisa masak, saudara-saudara. Ya, sekarang saya siapkan makan, saya doing the grocery, saya mulai tahu, dan karena masak sudah cukup lama, kadang-kadang kepingin bikin surprise, begitu membuat barbecue Korea, begitu ya, kan gampang, saudaraku ya. Saya diajarin istri, ya atau pokoknya beli daging, ya toh, ya. Saudara lihat panci yang besar ini, ya. Saya masukkan dagingnya, saya sudah siapin alatnya, barbecue semuanya. Pokoknya sudah prepare begitu. Istri saya berkata, kamu pergi kok ke shopping center, pergi ke toko Korea, ya tanya beli barbecue sauce, ya tanya yang Korea punya, minta yang manis. Saya pergi ke tokonya benar. Saya tanya, orangnya nunjukkan, saudara-saudaraku, dan karena semuanya tulisan Korea, saya tidak tanya 2 kali, saudara-saudaraku. Seperti biasa cari yang paling murah, paling diskon, saya ambil begitu saja, saudaraku, bawa pulang, saya marinate 1 malam, saudara-saudara. Nah, besoknya, saudara-saudaraku, setelah dimarinate, pasti daging itu enak, saudara-saudara, dan kemudian mulai kami masak. Dan ketika mulai masak, dan anak-anak dan keponakan semua sudah merasakan, ini kok sausnya kok warnanya merah, begitu ya. Kok mulai bau, ini keliru ini sausnya. Dan ternyata benar, saudara-saudaraku, ternyata pedas. Ya, kepedesan, saudaraku, sehingga mereka tidak bisa makan. Aduh, apa yang terjadi dalam diri saya? Respon saya yang pertama, saya bilang, terima kasih Tuhan. Tuhan itu luar biasa, sebab tanda-tanda ini menyertai orang yang percaya. Sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Ya, tentu mereka nggak apa-apa, kami nggak apa-apa. Tetapi akhirnya tidak jadi dimakan. Ya toh. Akhirnya saya harus cuci, saya harus ganti bumbu lagi, saudara-saudaraku, dan akhirnya menjadi manis. Nah,
Kenapa saya cerita ini kepada saudara? Karena saudara tidak akan bisa mengharapkan jika saudara memasukkan sesuatu di dalam satu campuran masakan itu, saudara tidak bisa mendapatkan hasil yang seperti yang saudara harapkan jika materi bahan yang saudara masukkan itu tidak seperti yang diinstruksikan. Ya. Itu sebabnya Alkitab berkata demikian, sebab itu janganlah kamu melepaskan kepercayaanmu, ada upah yang besar yang menanti engkau. Di ayat yang ke-36 dikatakan sebab kamu memerlukan apa? Ketekunan. Supaya sesudah kamu melakukan kehendak Allah, kamu memperoleh apa yang dijanjikan itu. Jadi setelah kita percaya, kita beriman, kita baca firman, harus ada yang ditambahkan kesabaran. Harus ada yang ditambahkan ketekunan. Ketika saya berusaha masak, saya sudah mengikuti setiap instruksi semuanya kelihatannya benar. Tetapi ketika ada satu materi yang saya masukkan itu ternyata bukan seperti yang diinginkan. Sekalipun semua yang saya lakukan itu benar, tetapi hasilnya tidak seperti yang diharapkan. Sama dengan firman Tuhan. Jadi butuh yang namanya kesabaran. Oh tapi Pak, apakah itu akan terjadi? Tapi Pak, apakah itu betul? Tapi Pak, kok terlalu lama Pak? Saudara-saudaraku yang kekasih, jaga lidah ini. Ya, karena kalau saudara mulai komplain, saudara mulai menggerutu, saudara merasa Tuhan terlambat di mana Tuhan dan lain sebagainya, itu bisa membuat iman saudara semakin berkurang. Ya memang manusia itu cenderung untuk komplain, cenderung untuk komentar yang negatif. Dan saya mau mengingatkan kepada saudara, mungkin lebih baik kita diam dan percaya dan belajar untuk sabar. Ya. Yang lucu ini saudara-saudaraku, saya melihat ada broadcast yang di broadcast ya, ada lomba misuh dari Jogja Festival ya, 8 Juli sampai 7 Agustus yang kemarin ini, sayembara misuh internasional 2020 menjadi kaisar misuh pertama di dunia. Waktu saya melihat ini saya kaget. Mungkin saudara yang bukan orang Jawa bingung, apa itu Pak miso, atau orang Surabaya bilang meso. Itu maksudnya omong kotor atau ngomong kasar begitu. Dan sampai dilombakan. Ya, saya sampai bingung kenapa kok seperti ini. Oleh sebab itu saya berkata kepada saudara, di dalam kita menantikan, di dalam waiting period ini, di dalam menantikan firman itu untuk jadi. Dan ketika firman itu belum jadi, lebih baik kita jaga mulut kita. Makanya ketika Zakaria, saudara-saudaraku, dia ada di dalam bait Allah, kemudian datang malaikat Gabriel berkata kepada dia, "Hai Zakaria, jangan takut, doamu sudah dikabulkan." Apa doanya Zakaria selama ini? Supaya istrimu akan melahirkan dan akan melahirkan seorang anak, dan kau harus menamainya dia Yohanes. Dia langsung ngomong kotor, saudara, langsung ngomong gak benar, saudara. Bagaimana aku tahu bahwa hal ini akan terjadi? Sebab aku sudah tua, sebab istriku sudah lanjut umurnya, bla bla bla. Akhirnya apa? Malaikat itu ngomong, sesungguhnya engkau akan menjadi bisu dan tidak dapat berkata apa-apa sampai pada hari di mana semuanya ini terjadi, karena engkau tidak percaya akan perkataanku yang akan nyata kebenarannya pada waktunya. Jadi ketika firman itu disampaikan kepada Zakaria, doamu sudah dijawab, dikabulkan. Ya toh, sampai pada firman itu menjadi kenyataan. Kapan itu, saudara-saudaraku? Lebih baik kita diam, lebih baik kita sabar, kita merenungkan, kita percaya seakan-akan itu terlambat, seakan-akan gak mungkin. Sudah begitu lama menantikan, 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan, 5 bulan, 9 bulan kemudian toh ada hasilnya. Akhirnya Zakaria bisa berbicara kembali. Oleh sebab itu biarlah kita hari ini, my times is in your hand, oh God. Aku percaya pertolonganmu tidak akan terlambat. Tidak akan ada kata terlambat. Sabar, saudara-saudara. Oh, di dalam doa, menjaga lidah kita. Kita tambahkan kesabaran, kita tambahkan ketekunan. Ya. Karena kalau kita tidak menambahkan kesabaran dan ketekunan, dan mengandalkan apa yang kita lihat oleh mata, ini berita yang kita dengar semuanya semakin hari bukan semakin baik, semakin buruk, dan semakin banyak orang berkata, Pak, dunia ini kok semakin seperti ini.
Tetapi bukankah Alkitab berkata supaya kita itu memperhatikan yang tidak kelihatan? Ya. Paulus ngomong begini, sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tidak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, yang tidak kelihatan adalah kekal. Jadi Paulus mengajarkan bahwa yang kelihatan, yang kau dengar, yang kau lihat hari demi hari itu cuma sementara. Itu cuma singkat, fleeting begitu. Itu cuma last for a moment, last for a time begitu ya. Akan cepat pergi, akan cepat hilang, cepat berlalu. Itu cuma sejenak, sekejap, sepintas berlalu. Semua yang saudara lihat. Tetapi yang tidak saudara lihat yaitu firman Tuhan, janji Tuhan ini sifatnya kekal. Langit dan bumi akan berlalu, namun firmanku tidak akan berlalu untuk selama-lamanya. Kalau saudara melihat foto yang ada di screen ini, saudara akan ngomong, ini binatang apa? Ini adalah ulat, saudara-saudaraku. Dan kalau saya berkata kepada saudara bahwa ulat ini akan bisa terbang, saudara akan bilang, Bapak gila. Mana mungkin ulat yang kerjanya merangkak bisa terbang? Dan kalau dibandingkan dengan ulat-ulat yang lain, itu juga sama, saudara-saudaraku. Ulat-ulat yang lain ngomong, mana mungkin kamu bisa terbang. Wah, diketawain, saudara. Wah, gak mungkin bisa terbang. Tetapi saya mau katakan kepada saudara bahwa sekalipun bentuknya adalah ulat atau worm, tetapi sebetulnya namanya bukan ulat, namanya adalah caterpillar. Ya. Sebetulnya caterpillar ini bukan sejenis worm, tetapi dia adalah sejenis serangga atau insek. Dia mirip bentuknya tetapi tidak sama. Kenapa tidak sama, saudaraku? Karena dari semula ketika Tuhan menciptakan binatang insek ini yang namanya caterpillar ini, Tuhan sudah taruh DNA di dalam diri ulat ini bahwa suatu ketika nanti ulat ini bisa terbang. Ya. Dan sebagai ulat yang namanya caterpillar ini, ketika diajak oleh ular-ular yang lain, oh kamu gak mungkin bisa terbang, wah kamu gak mungkin bisa terbang, begitu. Dia akan tenang-tenang saja, dia akan diam saja. Dia harus percaya bahwa sebetulnya sejak dari awal Tuhan sudah menetapkan bahwa dia bisa terbang, dan DNA itu sudah ada di dalam dia. Dia harus punya iman yakin, dan dia harus sabar. Dia harus menanti. Karena apa? Karena tidak langsung itu terjadi. Sama seperti pohon pada waktunya dia akan berbuah. Sama seperti anak saya. Begitu dia mencapai usianya, dia mendapatkan mobil. Sama dengan ulat ini. Dia harus menunggu. Ya jenisnya saya search. Ada yang 2 minggu, ada yang sampai 5 minggu. Dia harus sabar 1 minggu, 2 minggu, lewat hari demi hari. Sampai hari yang kelima tiba-tiba dia berubah. Apakah langsung terbang? Oh enggak. Malah jadi kepompong. Masuk dalam kegelapan, dalam keadaan susah lagi. Tetapi pada saatnya, dia keluar dari kepompong itu. Iya kan? Coba kalau saudara ketemu kepompong, saudara paksa, saudara buka, ayo terbang. Sebelum waktunya, malah nggak bisa terbang. Tapi ketika sabar menanti, walaupun tidak enak, walaupun gelap, itu dia bisa terbang keluar, beautiful, menjadi kupu-kupu. Dia ada DNA seperti itu. Kenapa saya cerita ini kepada saudara? Saya mau sampaikan yang sama kepada saudara. Sejak dari awal Tuhan sudah meletakkan bibit pemenang di dalam diri saudara. Bahwa engkau adalah lebih dari umat yang menang di dalam Kristus Yesus. Oh haleluya. Bahwa Tuhan sudah menaruh DNA di dalam dirimu. Bersama dengan Yesus engkau lakukan perkara-perkara yang besar. Itu sudah ditetapkan di dalam dirimu. Sebab kejadianmu itu dahsyat dan ajaib. Sebab engkau adalah umat kesayangan Allah, bangsa yang kudus. Oh, engkau adalah imamat, engkau adalah rajani, engkau dipanggil Tuhan untuk menyatakan perbuatan-perbuatan Tuhan yang luar biasa. Dan engkau tidak akan mati, engkau akan menceritakan perbuatan Tuhan. Engkau akan diberkati di masa-masa kelaparan itu sudah ada di dalam diri saudara. Firman Tuhan itu sudah tinggal di dalam diri saudara. Haleluya. Sama seperti kalau saudara pergi bodybuilder begitu ya. Motivator atau pengajar, saudara akan ngomong, ayo latihan, aduh tapi sakit. Kapan aku bisa mendapatkan otot? Kapan aku bisa minta otot yang besar seperti binaragawan yang lain?
Supervisor saudara ngomong, sudah ada otot itu dalam diri kamu. Sudah diciptakan dari sononya, sudah ada. Tinggal dilatih begitu saja. Saya mau berbicara yang sama bahwa firman Tuhan itu sudah ada di dalam diri saudara. Oh haleluya. Oh haleluya. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Tuhan sudah menaruh bibit itu. Tuhan sudah menaruh benih itu. Sekalipun benih itu hanya kecil sebesar biji sesawi tidak kelihatan. Tetapi itu sudah ada di dalam diri saudara. Mari kita percaya, mari kita menguatkan iman kita bahwa Tuhan itu berkuasa, Tuhan itu Tuhan yang besar. Sehingga kalau kita percaya kepada Tuhan yang besar, kita percaya kepada waktunya Tuhan. Dan tidak ada kata yang terlambat bagi Tuhan. Sebab Dia selalu on time, pertolongannya tepat pada waktunya. Kerjaan kita, bagian kita adalah beriman dan sabar di dalam Dia, menanti dalam ketekunan. Engkau akan memperoleh upah yang engkau nantikan itu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bersama-sama kita katakan amin, amin, amin. Saya minta Chandra untuk bantu memainkan musik ini. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, kalau saudara tidak keberatan bangkit berdiri, saudaraku, dimanapun saudara berada. Saya tahu waktu saya sudah mau habis, tetapi saya mau mengingatkan kepada saudara, ketika saudara berdiri, saudara tidak akan terganggu oleh makanan di sekeliling saudara, snack atau kopi atau teh atau makanan yang enak-enak, saudara-saudara. Saudara bisa konsentrasi di layar ini. Saya mau berkata seperti ini, saya tutup. Beri saya waktu beberapa menit, saudara. Saudara ingat cerita Ayub? Bukankah Ayub itu mengalami bencana demi bencana? Dia kehilangan semua hartanya. Dari orang yang paling kaya di seluruh timur, saudaraku, menjadi orang yang paling miskin. Habis-habisan. Bukan hanya itu saja, saudara-saudara, anaknya semuanya mati. Bukan hanya itu saja, istrinya pun meninggalkan dia. Dan istrinya berkata, masih bertekunkah engkau dalam kesalehanmu? Kutukilah Allahmu dan matilah. Curse your God and die. Dia kehilangan istrinya. Bukan itu saja, dia kehilangan kesehatannya. Penuh dengan bara, dia duduk di dalam debu. Saudara-saudaraku, penuh dengan kesakitan. Dia kehilangan pegawainya, kehilangan semuanya. Tetapi dalam kehilangan semuanya itu apakah mungkin Ayub bisa berkata, Tuhan, kau rasanya terlambat menolong aku. Tuhan, di manakah engkau? Saya mau berkata kepada saudara, justru Ayub di dalam kesabarannya menanti, dia memperkuat imannya. Dia percaya, makanya dia bisa berkata, the Lord give and the Lord take away, but I will bless the name of the Lord. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, tetapi aku akan memuji nama Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Bahkan di Ayub pasal 8 dia berkata bahwa Allah tidak menolak orang yang saleh. Ketahuilah bahwa Ia akan membuat mulutmu tertawa dan bibirmu bersorak-sorak. Bagaimana Ayub bisa ngomong begini, bahwa Tuhan akan membuat mulutnya tertawa dan bersorak-sorak dalam keadaan demikian? Tetapi itulah yang dia percayai. Makanya di Ayub pasal 5, kemusnahan dan kelaparan akan kau tertawakan, binatang liar tidak akan kau takuti. Oh, you will laugh at the destruction and famine. Dia akan menertawakan semua bencana itu, dia akan tertawa. Bahkan dia bilang di Ayub pasal yang ke-10, hidup dan kasih setia kau karuniakan kepadaku, pemeliharaanmu menjaga nyawaku. Oh, you have granted me life and favor, and your care has preserved my spirit. Muncul dari apa kata-kata iman itu? Dari kesabaran, dari imannya, saudara-saudaraku. Bahkan dia berkata di Ayub pasal 13, though he slay me, yet I will trust him. Aku akan tetap percaya kepada dia. Di Ayub pasal 19 dia berkata, tetapi aku tahu, but I know that my Redeemer live. Oh haleluya, penebusku hidup, aku tahu. Di ayat yang ke-42, ayat yang kedua, aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Oh haleluya. Saya berdoa supaya Bethany Sydney at Home, saudara dan saya punya rencana. Engkau sanggup melakukan segala sesuatu. I know it, I trust you. Aku percaya, aku tahu tidak ada rencanamu yang gagal. Dengan kata lain, tidak ada yang terlambat. Dengan kata lain, dia selalu on time. Saudaraku, dari Ayub pasal 1 sampai pemulihan di Ayub pasal 42, di mana Tuhan memulihkan Ayub, melipat gandakannya 2 kali lipat. Saudaraku, beberapa ahli teologi berkata itu proses 9 bulan.
Sama seperti bayi yang ada di dalam kandungan itu 9 bulan dalam kegelapan. Ya. Saya tidak tahu berapa lama kita ada dalam kondisi seperti ini. Saya tidak tahu berapa lama kita ada dalam Bethany Sydney at Home. Tetapi saya mau mengingatkan kepada saudara, Tuhan itu Tuhan yang berkuasa, Dia bertahta dan tidak ada yang terlambat. Saya mengajak saudara dan saya, mari kita mulai berdoa. Kita mulai membuka kedua tangan kita. Kita mulai menyanyi pujian yang sederhana ini. Pujian ini berkata, tidak ada kata mustahil bagi Tuhanku. Dia sanggup mengadakan segala yang kuperlukan. Tiada kata terlambat bagi Yesusku. Dia sanggup jadikan semuanya indah. Mari kita menyanyi bersama-sama. Tiada kata mustahil bagi Tuhanku. Dia sanggup mengadakan segala yang kuperlukan. Tiada kata terlambat bagi Yesusku. Dia sanggup jadikan semuanya indah. Tiada kata mustahil bagi Tuhanku. Dia sanggup mengadakan segala yang kuperlukan. Tiada kata terlambat bagi Yesusku. Dia sanggup jadikan semuanya indah. Dia sanggup jadikan semuanya indah. Dia sanggup jadikan semuanya indah. Ramakasih kita, karabakasih kita, karabakasih kita. Oh, rabakasih kita, karabakasih kita, karabakasih kita, karabakashanda. Oh, ramakashanda, rabakashanda, karabakashanda, rabakashanda. Kuriabakasih kita, karabakasih kita, karabakashanda, rabakasih. Oh, haleluya. Masing-masing di antara saudara tutup mata saudara. Saya percaya Tuhan sedang melawat saudara. Hadirat Tuhan kuat dimanapun saudara berada saat ini. Oh haleluya, haleluya. Roh Kudus, Engkau mulai menjamah, Engkau mulai mengisi, Engkau mulai memulihkan, menguatkan, menghiburkan, menghapuskan setiap air mata. Supaya setiap kami jemaat Bethany Sydney at Home, kami percaya bahwa tidak ada kata terlambat bagi Yesusku. Bahwa Tuhan itu selalu on time di dalam menolong kami. Bahwa kalau kami percaya Tuhan, kami harus percaya waktunya Tuhan juga. Oh haleluya. Ajar kami Tuhan pagi hari ini, supaya kami bukan saja memakai iman, tetapi kami menambahi satu materi lain, attitude yang lain, yaitu kesabaran kami, ketekunan kami di dalam merenungkan firman, di dalam memperkataan firman, sehingga kami menantikan ya Tuhan, sehingga kami menjaga lidah kami menjaga hati kami terus percaya dan terus berharap kepada Tuhan, sebab Tuhan adalah Tuhan yang luar biasa, Tuhan yang perkasa, Tuhan yang layak dipuji, Tuhan yang layak dibesarkan, Tuhan yang layak diagungkan. Oh haleluya. Mari jemaat Tuhan, kita semua membuka kedua tangan kita, menengadahkan wajah kita. Di akhir ibadah ini ya Tuhan, segala pujian, hormat, kemuliaan, kebesaran kami berikan kepada Tuhan kami Yesus Kristus. Namamu semakin dipuji, namamu semakin dibesarkan. Haleluya. Dan kami juga percaya ya Tuhan, berkat yang berlimpah daripada Bapa di sorga, kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kekuatan kuasa, mujizat, tanda ajaib Roh Kudus menyembuhkan, memulihkan, memberkati, menolong kami semua, sehingga semua kami akan menghasilkan buah pada musimnya, sehingga semua kami diberkati, dan apa yang kami kerjakan dibuat Tuhan berhasil. Terimalah berkat ini dalam nama Tuhan Yesus. Bersama-sama kita katakan amin, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati. Jangan terburu kemana-mana, jangan terburu-buru matikan ini. Silakan duduk Bapak Ibu dan Saudara sekalian. Terima kasih bisa join. Sampai ketemu minggu depan. Salam 1000 berkat. Kita akan
melihat dan mendengarkan pujian yang baru saja kita naikkan ini. Ya, saya percaya pujian ini yang dinaikkan oleh Jessica Devi, saudari kita akan memberkati kita semua. Tuhan Yesus memberkati. God bless you all. Amin. Yesus dia juru selamat hidupku, selalu memperhatikanku. Dia menjadikanku biji matanya, kasihnya cukup bagiku. Dia berkuasa melakukan segala yang ku perlukan. Dia sembuhkan, dia pulihkan, dia sanggup jadikan indah. Tiada kata mustahil bagi Tuhanku. Dia sanggup mengadakan segala yang ku perlukan. Tiada kata terlambat bagi Yesusku. Dia sanggup jadikan semuanya indah. Yesus dia juru selamat hidupku, selalu memperhatikanku. Dia menjadikanku biji matanya, kasihnya cukup bagiku. Dia berkuasa melakukan segala yang ku perlukan. Dia sembuhkan, dia pulihkan, dia sanggup jadikan indah. Tiada kata mustahil bagi Tuhanku. Dia sanggup mengadakan segala yang ku perlukan. Tiada kata terlambat bagi Yesusku. Dia sanggup jadikan semuanya indah.
sanggup jaga